Assalamualaikum. Bersedia memberi salam pada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari teman-teman, sebelum kita belajar kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Halo semuanya. Hadir semua kita hari ini ya. Ya, Pak. Baik, hari ini kita akan masuk ke materi kita yang baru. Kemarin kita sudah membahas tentang sistem ekspresi. Ada yang masih ingat sistem ekspresi itu untuk apa? Oke, boleh Sinta? Untuk Apa? mengeluarkan limbah hasil metabolisme. Ya, untuk mengeluarkan limbah hasil dari metabolisme pada tubuh manusia. Nah, kira-kira ada yang masih ingat dalam mengeluarkan limbah hasil metabolisme itu organ-organ apa saja yang bekerja? Pak, Oke, Besti? paru-paru, ginjal, kulit, sama hati. Oke, kalian pernah kencing? Pernah. Kira-kira terpikir tidak sama kalian kenapa kita manusia itu mengeluarkan air kencing? Tidak. Pernah. Pak. Tidak pernah terpikir? Pernah. Terpikir kan? Kalian pernah minum air berwarna putih? Pernah. Ketika kalian kencing apa yang keluar? Kuning. Warna kuning. Kira-kira timbul tidak pertanyaan pada diri kalian kenapa ketika minum air putih yang keluar berwarna kuning? Iya. Iya, iya kan? Nah, pada hari ini kita akan membahas bagaimana proses pembentukan urin pada manusia. Nah, untuk memudahkan kalian, Bapak sudah membuat media peraga, ya, alat peraga tentang sistem pembentukan urin pada manusia. Oke, perhatikan ya. Nah, jadi dengan adanya alat peraga ini, mungkin kalian nanti akan memahami bagaimana proses pembentukan urin pada manusia, ya. Nah, jadi Bapak sudah siapkan air putih. Ini dianggap sebagai air yang kalian minum sehari-hari. Nah, jadi ketika kita masukin air ke dalam ini, nah dia akan mengalir, ya, mengalir menuju ke tempat tubulus kolektivus atau tempat pembentukan urin yang sesungguhnya. Ya, jadi pada nefron kalian itu ada 5 tempat yang dilaluinya. Yang pertama yaitu adalah glomerulus. Pada glomerulus ini itu akan terjadi yang namanya filtrasi. Apa tadi filtrasi? Penyaringan. Nah, di dalam glomerulus inilah penyaringan terjadi pada air yang kalian minum. Nah, apakah air saja yang masuk? Tidak, dia akan bercampur dengan darah kalian. Nah, di dalam filtrasi, di dalam glomerulus ini nanti akan ada yang namanya pembentukan urin primer atau urin sementara, ya. Kemudian setelah dari glomerulus nanti akan menuju ke tubulus contortus proximal, ya, sampai ke tengah lengkungan Henle ini. Di tengah ini nanti akan terjadi yang namanya reaksi resorpsi. Apa tadi? Penyerapan kembali. Jadi dari glomerulus ini nanti akan diserap kembali zat-zat yang ada di dalam tubuh kalian, yang masuk ke dalam tubuh kalian, yang berupa apa saja? Ada air, ada ion Na+, ada K+, ada BOP4 dan NO3, berupa glukosa, asam amino dan juga vitamin. Nah, ini diserap kembali, ya, diserap kembali pada tubulus contortus proximal. Kemudian dia akan mengalir ke lengkungan Henle. Nah, di reaksi reabsorpsi ini akan terbentuk yang namanya urin sekunder. Nah, nanti dari lengkungan Henle dia akan menuju ke tubulus contortus distal. Nah, apa tadi terjadinya proses augmentasi. Nanti zat-zat yang berbahaya yang masuk ke dalam tubuh kalian akan ditambahkan di sini. Ketika kalian makan jengkol, ketika kalian makan petai, nah zat-zat berbahaya itu akan ditambahkan di tubulus contortus distal. Nah, di sini terdapat ion H+, K+, NO3, urea, kreatin dan juga racun. Nanti setelah itu akan dialirkan ke tubulus kolektivus. Nah, disinilah nanti akan terbentuk proses urin sesungguhnya kalian. Makanya ketika kalian kencing atau mengeluarkan urin itu akan berubah warna menjadi kuning. Oke, sampai sini paham? Paham. Nah, karena tidak ada yang ingin ditanyakan, kalian paham semua. Mungkin materi untuk proses pembentukan urin pada manusia cukup sampai di sini. Bapak tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Lebih dan kurang, Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.